Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 169. Oh, kamu di sini. Xie Hao berdiri dan mematikan puntung rokok dengan kakinya. Saya baru saja sampai. Apakah kamu bolos sekolah? Saya baru saja melewati sekolah Anda, dan tidak ada siswa lain. Xie Hao tersenyum. Saudara Dong sedang mencari saya, dan saya harus tiba di sini lebih awal. Melewatkan 1 atau 2 pelajaran bukanlah apa-apa. Kamu Dong Suebing menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu bukan masalah besar. Aku hanya ingin bertanya padamu tentang adikmu. Uhuk, ada apa dengan tatapan itu? Ayo, kita bicara di jalan. Dong Suebing berbalik dan berjalan menuju arah timur. Xie Hao memandang Dong Suebing dengan curiga, dan Dong Suebing bertanya. Xiao Hao, Ketua Sui, apakah ada yang dia suka? Seperti hadiah kecil yang akan membuatnya bahagia. Dong Suebing ingin memberi Xie Huilan hadiah dan meminta bantuannya. Ini tidak akan terlalu canggung, tetapi dia tidak tahu apa yang disukai Xie Huilan. Hadiah itu pasti bernilai kurang dari 2000 RMB. Xie Hao berpikir sejenak. Adikku suka mengoleksi barang antik. Dong Suebing tahu tentang hobinya ini, tetapi hobinya terlalu mahal, dan Sister Xie tidak akan menerimanya. Ada yang lain. Xie Hao berpikir sejenak. Oh, akhir-akhir ini, dia suka menonton pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap, brengsek. Tidak akan ada cukup waktu bagi saya untuk mempelajarinya. Ada yang lain. Xie Hao mengutuk. Kakak Dong, apakah kamu berpikir untuk meminta bantuan kakakku? Dong Suebing mengangguk dengan malu. Ya, kamu tidak perlu berpikir berlebihan. Kamu telah menyelamatkan nyawa adikku dan mengapa kamu masih perlu menyiapkan hadiah? Dia pasti akan membantumu. Xie Hao mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon kakak sekarang. Dong Suebing dengan cepat menghentikannya. Tidak sulit bagiku untuk bertanya padanya. Sudahlah, saya akan berbicara dengannya lain kali. Xie Hao menjawab dengan penuh semangat. Saudara Dong, apa gunanya merasa malu? Bagus, kenapa aku tidak mengajak adikku makan malam bersama? Sebentar lagi hampir jam makan malam. Anda dapat melihat apakah Anda ingin mengajaknya makan malam. Saya tidak akan ikut campur. Oke, Dong Suebing berpikir sejenak. Bagus, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, sudah kukatakan sebelumnya. Kamu telah menyelamatkan adikku, yang berarti aku berhutang budi padamu juga. Aku akan memperlakukanmu sebagai kakak laki-laki sejati. Xie Hao menghubungi nomor saudara perempuannya di teleponnya. Halo, Kak. Saya baru saja bertemu saudara Dong. Kami sedang mencari tempat untuk makan malam. Anda ingin bergabung dengan kami? Apa? Dia pergi mencarimu lagi? Tidak, aku bersama kakak Dong sekarang, dia menemuimu untuk makan malam. Oke. Kemana kalian semua akan pergi? Aku akan pergi ke sana bersama Kak Dong. Aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah apapun, baiklah. Oke, kami akan segera sampai di sana. Selamat tinggal. Dong Suebing melihat Xie Hao menyimpan teleponnya dan bertanya. Seseorang mengundang Ketua Xie untuk makan malam. Xie Hao menjawab dengan marah. Itu seseorang bernama Wei Nan. Ayahnya dekat dengan keluarga kami, dan kakek saya ingin menjodohkan dia dan saudara perempuan saya. Saya menghormati Paman Wei. Keluarganya menjalankan bisnis peralatan medis. Tapi Wei Nan itu sial. Aku hanya membencinya. Dia tidak cukup baik untuk adikku, dan adikku tidak menyukainya. Jika bukan karena kakekku, aku akan menendang wajahnya. Wei Nan, nama ini terdengar familiar. Dong Suebing bertanya. Adikmu bekerja di pemerintahan dan menjadi wakil kepala divisi pada usianya. Bahkan jika dia sedang mencari pasangan, bukankah dia harus mencari seseorang di pemerintahan? Xie Hao menjawab, itu benar, adikku juga merasakan hal yang sama. Tapi kakek saya tidak suka adik saya terjun ke dunia politik. Dia mengatakan saudara perempuanku adalah seorang wanita dan tidak boleh terlibat dalam politik. Kakek saya adalah kepala keluarga, dan semua orang harus mendengarkannya. Makanya merupakan keajaiban bagi adikku untuk tetap melajang sampai sekarang. Tapi kali ini kakekku serius. Adikku mungkin terpaksa menikah dengan Wei Nan itu, sial. Dong Suebing berpikir sendiri.
Saudari Xie berasal dari keluarga berpengaruh, dan pernikahannya harus diatur oleh keluarganya. Pantas saja dia masih lajang sekarang. Dia tidak ingin menikah dengan pengusaha dan lebih memilih seseorang yang bekerja di pemerintahan. Dong Suebing merasa tidak senang saat mendengar Xie Huilan mungkin akan menikah. Dia menjadi lebih tidak bahagia setelah bertemu Wei Nan. Buat restoran Simu, Xie Hao menyapa pria berambut panjang dengan enggan. Kakak Wei. Xie Huilan ada di sana, dan dia tidak berani bersikap kasar. Wei Nan tersenyum dan mengangguk. Xiao Hao, siapa ini? Dia memandang Dong Suebing dan merasa dia tampak familiar. Dong Suebing adalah seseorang yang menyimpan dendam. Dia segera mengenali Wei Nan. Wei Nan adalah pemimpin kelompok orang yang terlambat datang ke lelang Han Hai. Dia bahkan mencoba mengusir Dong Suebing dari tempat duduknya, tetapi Dong Suebing tidak setuju. Kakek saudari Xie ingin dia menikah dengan orang ini. Dong Suebing sangat marah. Dia diam-diam mengagumi Xie Huilan dan tidak ingin dia bersama pria lain. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya di depan Xie Huilan. Dia tersenyum pada Wei Nan. Hai, senang bertemu denganmu lagi. Bagaimana kalung mutiara itu? Wei Nan teringat di mana dia bertemu Dong Suebing ketika dia mendengar kalung mutiara itu. Dia tertawa. Oh, itu kamu. Pantas saja aku menganggapmu familiar. Xie Hao memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Xie Huilan baru saja selesai bekerja dan mengenakan setelan wanita. Dia tersenyum. Xiao Dong, Wei Nan, kalian semua saling kenal. Wei Nan berdiri sangat dekat dengan Xie Huilan. Ya, kami telah melelang kalung yang kuberikan kepada bibi di rumah lelang. Dong Suebing mengangguk. Itu benar. Kami juga berebut kursi. Wei Nan menatap Dong Suebing. Xie Huilan menyipitkan matanya dan menatap keduanya. Ayo masuk untuk makan malam. Xie Hao dapat merasakan bahwa saudara Dong dan Wei Nan mempunyai sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Sebelum memasuki restoran, dia berbisik kepada Dong Suebing. Tidakkah menurutmu dia menjengkelkan? Saya merasa ingin menghajarnya. Dong Suebing tertawa dan memasuki restoran. Ini adalah restoran kelas atas, dan ada aturan berpakaian. Dong Suebing mengenakan jaket, dan dia baik-baik saja. Xie Hao masih mengenakan seragam sekolahnya, tapi dia tidak peduli. Dia berjalan di depan dan menarik dua kursi. Kakak Dong, silakan duduk. Xie Huilan menatap Xie Hao dengan dingin. Xie Hao dengan enggan menarik kursi untuk Wei Nan. Setelah memesan, Wei Nan bertanya sambil tersenyum. Xiao Dong, dalam perjalanan ke sini, aku mendengar dari Huilan bahwa kamu telah menyelamatkannya ketika dia jatuh ke sungai. Terima kasih telah menyelamatkannya. Jika Anda datang terlambat, Huilan mungkin Dong Suebing sangat marah saat mendengar Wei Nan memanggil Xie Huilan begitu akrab. Wei Nan berusia sekitar 30 tahun dan jauh lebih tua dari Dong Suebing. Namun di kantornya, salah satu bawahannya hampir berusia 60 tahun. Dong Suebing memperlakukan orang berusia 30-an sebagai rekannya. Di cabang, selain para pemimpin, siapa lagi yang berani memanggilnya sebagai Xiao Dong? Bahkan kepala bagian politik Pang Bin memanggilnya Kepala Dong. Siapakah Wei Nan yang memanggilnya Xiao Dong? Xie Hao tidak tahu kenapa Dong Suebing marah. Tapi dia tahu mereka punya musuh yang sama. Kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Aku dan adikku berterima kasih pada kakak Dong. Kalimat ini berarti, siapakah yang harus kamu ucapkan terima kasih kepada kakak Dong atas nama adikku? Wei Nan menyesap anggur merahnya. Saya harus berterima kasih kepada Xiao Dong. Kami akan segera bertunangan. Kalau bukan karena Xiao Dong,